Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarikun. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Yulin Hajuki. saya Tommy Alfiansa. Saya Rika Nabila. Saya Abu Zara Juhari. Saya Ena Rahmawati. Di sini kita akan menjelaskan yaitu tentang negara hukum dan demokrasi. Arti negara hukum. Menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi. Sedangkan Craig menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini, hukum membawakan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat. Maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang atau impersonal. Berdasarkan konsep negara hukum tersebut di atas, maka dapat kita uraikan unsur-unsur negara hukum, yaitu 1. Adanya jaminan HAM atau hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan. 3. Pembatasan kekuasaan. 4. Asas legalitas atau hukum sebagai pusat kekuasaan tertinggi. Yang kelima, penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Tipologi negara hukum. Istilah negara hukum dalam sejarahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, Reichsstaat. Reichsstaat mulai populer di Eropa sejak abad ke-19 dari suatu perjuangan yang menentang absolut hingga bersifat revolusioner. Reichsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang sering disebut civil law atau modern Roman law. Karakteristik civil law adalah administratif. Kedua, rule of law. Konsep rule of law mulai populer sejak terbitnya buku yang ditulis oleh Afidiki pada tahun 1985 dengan judul Introduction to Study of the Law of the Constitutional. Konsep rule of law lahir dan berkembang secara evolusioner. Rule of law lebih bertumpu pada sistem hukum common law. Karakteristik common law adalah judicial. Di luar kedua konsep tersebut terdapat 3 konsep hukum lainnya, yaitu 1. Negara hukum Pancasila. Menurut Omar Seno Aji, salah satu ciri hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. 2. Negara hukum Islam. Negara hukum Islam sering juga disebut dengan nomokrasi Islam. Ciri-ciri dan prinsip-prinsipnya yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap HAM, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. 3. Negara hukum sosialis. Negara hukum sosialis adalah salah satu konsep yang dianut di negara-negara komunis atau sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Berdasarkan perkembangannya, maka tipe negara hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama negara hukum liberal atau formal. Suatu negara harus bertindak berdasarkan undang-undang atau hukum. Oleh karena bentuk pemerintahannya liberal, maka bentuk negara hukumnya liberal. Negara hukum seperti ini semata-mata menjaga tata tertib hukum, dikembangkan oleh ahli atau pakar filsafat kenamaan, yaitu Immanuel Kant. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant ini mengemukakan mengenai paham negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi Rechts pada stat hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara, diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham ini kemudian disebut atau dikenal dengan Nachwatstaat atau Nachwatstaat, negara penjaga malam. Negara hukum material. Dalam negara hukum formal yang dulunya begitu kuat untuk dipertahankan negara sebagai penjaga malam, mulai bergeser dan ditambah menjadi kewajiban bagi negara untuk terlibat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Arti demokrasi. Demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat yang berkuasa atau government by people, yang berasal dari kata demos berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sehingga dapat diartikan kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat sendiri sebetulnya memiliki 3 konotasi dasar, yaitu yang pertama suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, kedua suatu pemerintahan oleh rakyat biasa, bukan kaum bangsawan, dan 3 adalah pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin, government by the suatu poor. Namun secara umum, demokrasi diartikan oleh para ahli sebagai suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin kedudukan dan kekuasaannya, baik dalam menjalankan kehidupannya
maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara jujur dan adil. Pada awalnya, demokrasi dijalankan atau dipraktikkan negara Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikiran pada negara kuno hingga abad pertengahan seperti Socrates, Aristoteles, Polybius telah memasukkan penggolakan negara dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Tipologi demokrasi. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dalam praktiknya ada bermacam-macam istilah demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi sosial, demokrasi nasional, dan sebagainya. Ada dua kelompok aliran yang paling penting tentang demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional di satu sisi, dan satu kelompok yang lain menyebutnya sebagai demokrasi atas komunisme. Demokrasi konstitusional apabila pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara menghormati dan melaksanakan keberadaan hukum yang ada. Sedangkan demokrasi komunisme apabila pelaksanaan demokrasi lebih menitik beratkan kepada pelaksanaan sosialisme sebagai ajaran dasar dalam negara komunis. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.